Bapak Ibu seluruh hadirin partisipan yang menyaksikan acara ini baik di YouTube maupun di Zoom, rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca surat Al-A'la. Tadarus, mudah-mudahan senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk pada acara kajian inti yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Zainur Rasyid MA dengan tema meneladani Nabi, belajar dari tradisi dan laku para tokoh negeri. Beliau ini adalah dari PPAKI Semarang, kemudian PPPA Darul Quran, dan juga dosen FAI Unisula Semarang. Ini temanya menarik ya, karena ada kaitannya dengan tradisi dan laku para tokoh negeri. Dan itu dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah posisinya di Arab, tradisinya seperti apa, sementara saat ini yang kita kaji adalah meneladani beliau, tapi menggunakan tradisi-tradisi ala tokoh negeri. Nah, seperti apa? Bagaimana kita akan langsung saja berikan waktu kepada beliau Ustadz Zainur Rasyid untuk menyampaikannya. Semoga Ustadz. Halo. J. Sudah terdengar ya? Ya. Oh, ya. Sebelum kita mulai, saya menyapa yang di sini ada Pak Dedi, Wida, Ibu Ketua STPI, dan Kak Adi, atau lebih saya sering memanggil Pak Adi. Ada juga di sini Bu Subaidah ya, dan yang lainnya. Tentu ada sesepuh Bu Somyatun dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Saya sangat bersyukur. Tentu kebersyukuran ini semata karena Allah memberikan kesempatan, diberi sehat, ya, diberi kesempatan juga untuk selalu bertemu sapa. Di dalam kesempatan ini, karena berhadapan dengan pribadi-pribadi mulia, pribadi yang hebat, yang di dalam jejak rekam kehidupannya sudah teruji di dalam memperjuangkan kehidupan, kemaslahatan umat begitu. Terutama karena saya juga merasa bagian yang pernah dan mungkin sekarang juga masih merasa as a part of STPI begitu, jiwa-jiwa yang memang pejuang gitu. Jadi karena perjuangan itu, maka tema yang kemudian kita berikan pada kesempatan ini lebih kepada kita belajar bersama. Tentu berdasarkan dari pengalaman ya, karena saya secara pribadi kebetulan hidup dan dibesarkan di dunia pesantren, maka kita belajar kehidupan itu langsung dari para kiai-kiai, dari para ulama yang masyhur saat itu setidaknya. Dan saya membayangkan betapa kemudian era 90-an saja itu melihat perilaku ulama-ulama yang ikhlas, yang memang dakwahnya kuat, itu udah luar biasa. Apalagi kalau kemudian menyaksikan langsung hidup bersama Rasulullah, itu kayaknya luar biasa. Itu kalau kemudian kita beriman. Kalau kemudian tidak beriman, ya Abu Jahal, Abu Lahab itu tetap tidak meyakini bahwa memang Rasulullah itu adalah pribadi yang mulia. Maka di bulan yang memang kita mengenal sekarang ini, Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi kontekstual saya kira di dalam era kebangsaan ini kita merasa rindu
rindu pribadi yang mampu memberikan teladan bagi kita secara langsung. Seperti apa misalnya, betapa kemudian kita rindu seorang yang senantiasa hidup dari waktu tidur sampai tidur lagi, itu berpikirnya adalah umat. Ya, sampai tiada waktu kemudian luapan waktu atau keseharian perilakunya itu tidak untuk memikirkan kediriannya, tetapi memikirkan bagaimana kemaslahatan masyarakat itu, kebaikan umat itu menjadi lebih baik. Nah, ini yang sekarang ini kita baik di Yogyakarta barangkali atau kemudian dalam konteks global, hampir setiap kita memiliki tantangan berpikir bagaimana kemudian individu itu menjadi lebih utama daripada kemudian kemaslahatan. Nah, disinilah kemudian agama didorong betul untuk kemudian khairun nas anfa'uhum linnas. Dan saya meyakini dan melihat betapa kemudian para pejuang yang ada di SPA, pejuang yang kemudian di STPI, kemudian para guru-guru semua itu berjuang memikirkan hal yang manfaat tadi. Nah, kita belajar bersama reminding bagaimana kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan teladanan bagi kita. Ini Mas Syafi'i boleh share-share dikit gitu ya, nanti combining ya, biar nggak terlalu jenuh ya, atau ada variasi lah menyaksikan wajahnya itu ya. Oke. Mbak Nia. Saya sharing langsung bisa ya di hostnya ya. Oh iya, sudah bisa. Oke. Ya. Saya biasanya kalau ngaji nggak pernah saya siapkan, tapi ngaji ya ngaji aja itu ya. Tapi ini karena saya tahu feelingnya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa sehingga sedikit banyak ya saya coba inilah gitu, oret-oret apa gitu ya. Baik. Iya. Muncul ya? Ya, baik. Ini satu sedikit gambaran betapa kemudian miniatur kelahiran Rasulullah SAW di daerah Gunung Sahara. Ya, walaupun hanya sebentar saya merasakan gurun Sahara saat itu di Libya 80% adalah gurun pasir. Tetapi feeling itu memberikan kepada kita jiwa-jiwa yang dibesarkan di letak geografis yang sangat keras, biasanya jiwanya mentalnya tangguh. Rasulullah sejak awal kenapa kemudian tidak juga kita membayangkan lahir di Indonesia, karena gurun Sahara Mekah saat itu memang Baitullah sudah hadir di situ dan diberikanlah satu keistimewaan, kemudian jiwa mentalnya luar biasa. Bahkan kalau kita mengenal Rasulullah, kemudian masa kecilnya disusuin oleh Halimatus Sa'diyah di daerah perbukitan yang membuat 4 tahun itu fisik Rasulullah itu juga tangguh. Nah, bagaimana dengan kita selama ini? Indonesia di dalam geografis dunia itu tentu memiliki satu letak yang memanjakan secara tidak langsung, Zamrud Khatulistiwa. Nah, di situ kalau kemudian kita tidak hati-hati, kita dan generasi ini tidak menjadi pribadi yang tangguh. Rasulullah itu kemudian didesain atau kemudian memang hadir di situ ya dengan segala hiruk pikuk jahiliyah. Kalau di kitab-kitab sirah nabawiyah memberikan satu bentuk satu bentuk tempaan yang luar biasa. Kita bayangkan pada diri kita sendiri sekarang ini ya, apakah setiap hari kita itu sudah diberikan oleh Allah situasi yang berat, atau kemudian kita pilihannya memberatkan diri karena kemudian ingin kemuliaan. Ada satu kaidah ya, kalau kemudian kita catat misalnya al-hasil biqadril masyaqqah, itu sudah menjadi pakemnya para ulama. Jadi hasil yang kita peroleh itu selalu sesuai dengan kadar kepayahan yang dilakukan orang. Jadi tidak ada kemuliaan itu taken for granted lalu Allah hadirkan, tiba-tiba lalu kaya, tiba-tiba lalu pinter gitu. Bahkan Gusmus atau kemudian Kiai Sahal selalu kemudian mengatakan kepada kami santri itu tidak ada ilmu itu laduni. Jadi kalau sampai kemudian Gus Bahak pun ditanya, Gus jenengan kok pinter-pinter ini mesti
sudah langsung pinter gitu, atau kemudian Allah ngeblokin kecerdasan tafsir, kecerdasan tentang fikih langsung di kepala kayak diinstal langsung itu. Enggak gitu. Kalau kemudian sedikit misalnya saya atau jenengan semua kita ini sebagai dosen saja, maaf ya misalnya, berapa jam satu hari membaca buku, itu aja ukurannya standar. Dulu digerakkan mahasiswa itu, ada salah satu teman itu mewajibkan diri satu hari minimal 10 jam membaca. Nah kita saat sebagai dosen 5 jam membaca aja udah bagus kayaknya. Membaca, bukan mereview WhatsApp. Kalau mereview WhatsApp, insya Allah lah kita kuat berjam-jam itu. Ya, apalagi Kak Adi kalau sambil melihat video-video kita semua ini ya pasti lebih enjoy. Tapi membaca serius misalnya, contoh nanti salah satunya misalnya gitu ya, kitab ini gitu. Misalnya kita review. Seperti Gus Baha ataupun ulama-ulama yang lain yang saya tahu, mereka mereview itu lama. Satu hari bisa meluangkan waktu 5 jam. Ya, terus membaca serius. Kayaknya mahasiswa kita ini jarang ke perpustakaan yang sudah desain Kak Adi dengan sangat bagus itu ya, mungkin mampir sebentar ke novel dan yang lainnya. Tetapi itu yang kemudian kita baca, misalnya salah satu tokoh yang saya tetap kagumi beliau misalnya Pak Amin Abdullah itu dari awal datang setelah selesai dari Gontor ya, saat itu hadir itu di perpustakaan yang dipegang buku-buku yang tebel-tebel bahasa Inggris itu bahasa Arab, dan yang selama ini pengakuan di situ tidak ada yang cukup mau memegang, itu baru S1 awal. Jadi wajar kalau sekarang ini beliau sampai usia mendekati pensiun guru besar itu tulisannya masih sangat produktif karena ada ketekunan di situ, ada kemauan. Buku yang saya tulis ini di sini ini lalu dinamika sosial pesantren di wilayah Hirsun. Hirsun ini tradisi Rasulullah itu adalah kemauan keras untuk tahu. Nah Rasul itu kalau saat itu di dalam persoalan keumatan, ada yang kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana min halatis sholat, atau bagaimana hukumnya ini dan itu. Rasulullah itu menunggu sampai kemudian kita di dalam materi dakwah itu kan ada dakwah yang sembunyi dan dakwah yang secara terang-terangan. Rasulullah itu menanti ketika para sahabat sudah geram sekali dengan perilaku para orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Bagaimana ya Rasul? Lalu Rasulullah itu kemudian bertahanus, menanti bagaimana kemudian Allah sedang berbincang, menunggu wahyu. Sampai kemudian Allah katakan, tebarkan Islam secara terang-terangan. Baru kemudian di situ lalu muncul dakwah dengan terang-terangan di Mekah saat itu. Bahkan kemudian di dalam prosesnya memunculkan juga untuk berhijrah. Kita bagaimana? Ya mestinya lalu kita berdialog dengan Allah melalui Quran itu. Dan saya bersyukur selama ini hampir 12 tahun Allah perjalankan bersama orang-orang yang senang dengan Al-Quran, di Darul Quran, kemudian para hufad, dan kita saksikan para santri yang begitu juga luar biasa ya. Kemudian mereka dari mulai jam 3 malam kemudian sudah bangun terdesain begitu sampai kemudian subuh setoran hafalan, pagi olahraga, kemudian sekolah sampai siang istirahat sebentar, sampai kemudian sorenya juga begitu setoran hafalan lagi, sore istirahat sebentar, habis maghrib kemudian mereka tadarus tahsin Al-Quran, terus kemudian habis isya ada diskusi belajar bersama sampai kemudian dia tidur, mereka jam 9 baru istirahat. Kita bagaimana di dalam kerangka juga mendidik anak-anak kita di rumah. Nah, nanti ada sedikit barangkali nanti ada ruang waktu. Secara rekomendasi saya setidaknya kalau kita tidak mampu atau belum menyuguhkan anak kita di pesantren, nuansa pesantren itu kemudian kita adopsi ke rumah. Apa itu diantaranya? Handphone tidak mendominasi. Lalu yang kedua, televisi lebih terkontrol. Kalau pesantrennya ekstrim, malah nggak ada TV. Ya ada sih TV, tapi di rumahnya kiainya, tidak di pesantren. Dan saya masih ingat 94 ya di pesantren yang kemudian saya nyantren 3 tahun di situ, Kiai Syahal Mahfud itu banyak kemudian saat itu ditentang para kiai lain. Puluhan pesantren di satu desa. Penelitian terakhir saya menunjukkan ada sekitar 50 di satu desa itu kiai kok
membolehkan santrinya lihat televisi gitu. Malam Jumat kan nyuwun sewu ya Bu Umi ataupun Hamim, kami itu dulu pesantren 94 itu udah punya kesempatan nonton TV hanya malam Jumat. Dan kesukaan santri saat itu adalah TPI. Karena ada film India. Dari jam berapa itu lupa ya, sampai jam 10. Itu pun jawaban Kiai adalah begini. Enggak apa-apa. Santri itu udah kasihan, terlalu tirakatnya terlalu banyak dari mulai Senin sampai Ahad lagi gitu. Kalau hanya semalam malam Jumat itu menjadi hiburan mereka, biar saja. Nah akhirnya beberapa tahun kemudian kiai-kiai yang lain ngikutin gitu, walaupun dengan agak malu-malu. Nah artinya adopsi tadi itu menjadi penting di era sekarang, betapa kemudian hiburan atau yang dalam teori sosial agak lebih dikenal dengan fun itu bisa kita kontrol. Anak-anak kita insya Allah lah sudah terlalu banyak itu. Makanan saja dari sisi food itu 3F itu ya, fun, food, and fashion. Kayaknya tirakatnya kurang. Fun itu relatif lebih banyak sekarang karena hampir setiap hari ya, termasuk keponakannya Bu Umi yang kecil ini ya, virus itu tiap waktu ya mesti handphone. Nah seminggu ini kita terapi untuk mengurangi juga begitu. Lalu televisi ya, belum lagi kemudian kita memiliki hal-hal yang di luar. Food ini pun saya menyaksikan luar biasa di di pesantren tentu terkontrol ya kekurangannya. Kalau di rumah itu kan anak-anak kita secara kita saksikan ayam saja Kentucky itu every week itu pasti ada ya, jajanan di luar itu apakah itu yang bersifat rudal chicken ya macam-macam itu sudah menjadi satu hal yang ini luar biasa. Saya secara pribadi menyaksikan betapa kemudian salah satu yang saya lihat betul menjadi tradisi laku beliau itu adalah Kiai Syahal. Sekalipun beliau sudah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Nasional Pusat dengan Sekretaris Jenderalnya Pak Dim Samsudin, dan juga beliau juga Rais Am saat itu selama 2 periode. Dahar beliau itu dengan nasi, lalu tahu tempe itu yang kemudian diulek dengan sambal Lombok yang mentah. Pak jenengan tahu ya, karena saya kadang makan bekas dari beliau gitu. Karena saya termasuk santri yang beling. Belingnya kenapa? Karena kalau kemudian maaf ini karena kebetulan ya, saat itu kalau di kajian di Pati itu kami sekolah jam 7, selesai nanti zuhur berjamaah di masjid. Yang lainnya Bu Zubaidah itu lakinya pulang, nanti berpapasan dengan ganti perempuan yang juga ke sekolah madrasah, sehingga mesti pada ketemu itu di jalan santri putra sama putri, dan itu tidak terjadi sama saya selama 3 tahun. Karena apa? Karena habis kemudian berjamaah di masjid, saya sediakan 15 menit untuk hafalan yang alfiah, yang nahwu sorof balaghah itu. Habis itu setengah jam ke pesarean Simbah Mutamakin. Dalam di situ itu banyak orang-orang yang hafalin Quran, dan saya kemudian mesti di situ untuk meluangkan setengah jam, apakah kemudian tadarus Quran dan seterusnya. Baru kemudian saya pulang, santri perempuan sudah ada di madrasah, dan saya baru berjalan. Resikonya adalah tidak makan, makanannya habis. Nah biasanya diambilin sisa dari yai. Nah sehingga saya tahu ya Allah, sudah sebesar ini, itu makanan beliau sederhana itu. Mungkin kalau kita ini, dan saya pernah ke tempatnya Pak Le-nya Bu Umi di Banyuwangi ketika kemudian gimana kabarnya, baik adik Le itu loh, saya itu melihat kiai-kiai sekarang itu ustadz-ustadz yang sering ngisi pengajian itu apa ya, doanya makbul. Kayak nyindir saya ini gitu ya. Lalu saya bilang, lah kenapa? Dayang setiap ngaji, habis ngaji dikasih daharan enak. Itu kalau pagi, siang nanti pindah tempat lagi, atau malam ngisi ngaji lagi. Habis pengajian dikasih makan, mesti untuk menghormati kiainya atau ustadznya, itu dikasih makan kan mesti enak gitu. Nah itu kalau tiap hari makannya enak terus, itu apa ya, doanya makbul. Iya, saya pikir-pikir iya ya. Karena salah satu doa yang makbul itu adalah doa dari perut yang senantiasa lapar, dan makanannya tidak lalu makanan yang mewah-mewah gitu.
Ini kan luar biasa, iya ya, kayaknya memang perlu ditirakat lagi gitu. Nah ini menyadarkan setidaknya bagi saya yang mungkin ada di ruang di situ ya, kadang untuk mensiasati itu sih biasanya saya bilang, saya agak tergesa-gesa Bu gitu. Loh terus maksudnya Ustadz, ya maaf saya enggak bisa dahar bareng. Itu biasanya akan begini, panitianya biasanya akan begini. Oh kami bungkuskan ya Ustadz, gitu kan. Kalau bungkus mesti nanti tetangga saya ya janda-janda muda, maaf janda-janda tua, anak itu pasti dapat kecipratannya itu. Ya walaupun satu sisi kadang juga enggak enak juga di masa pandemi karena ngaji sekarang jarang, itu akhirnya tetangga kan. Ini biasanya Pak Rosid tiap ini kok ada, ini sekarang enggak ada, misalnya gitu ya. Ya, tetapi itu bagian resiko ya. Alhamdulillah kira-kira di situ. Kalau kemudian dari unsur makanan itu. Nah di dalam dakwah pernah kemudian misalnya Yai ditanya, kalau begitu umat Islam ini memakai baju yang sederhana yang lusuh. Tidak. Di dalam gerakan kita berdakwah itu harus menunjukkan satu yang bagus. Supaya kita tidak diremehkan. Maka ketika kemudian membangun kampus sekolah tinggi pesantren itu, sekarang institut pesantren itu, kita agak kaget. Seorang yang sangat meneguhkan kesederhanaan lalu mengatakan begini, kampus ini bangunlah yang megah, bangunan yang bagus, fasilitasnya yang bagus. Dalam rangka apa? Untuk memberikan pembekalan kepada generasi yang dengan bagus. Nah di situ kemudian saya menangkap untuk kedirian, maka bangunlah kekuatan yang sederhana. Tetapi di wilayah-wilayah yang kemudian kita dakwah, itu kemudian kita bisa meneguhkan hal-hal yang cukup bagus di dalam kerangka di situ. Maka kalau ada yang nanya ini Mas Syafi'i dan yang lainnya barangkali ya yang sudah agak sepuh-sepuh rambutnya kok semira sudah ubahan putih gitu ya. Dalam hukum Islam itu boleh disemir. Kapan? Ketika untuk tampilan di wilayah publik supaya tidak diremehkan oleh luar Islam. Itu boleh di dalam kerangka itu. Tapi kalau kemudian semir putih lalu dikasih hitam, gaya-gayanan, apalagi tambah pirang-pirang dikit itu, nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Baik, ini kemudian sedikit ya mereview tentang itu, biar agak ada variasi. Nanti kalau kurang 10 menit mohon diingatkan Mas Sufi. Filenya sebenarnya ada ini ya. Baik. Nah, yang kedua kita menyaksikan ini sedikit dulu waktu di sana. Saya merasakan ketika ada di wilayah yang juga tidak gurun tetapi bersalju. Itu kepayahnya luar biasa. Tetapi disitulah kemudian nalar kreatif dan lain sebagainya itu memunculkan untuk menjadi pribadi yang tangguh. Ini kita tidak bisa makan sembarangan, kita kemudian juga tidak bisa sholat sembarangan. Kondisi dingin yang seperti ini membuat kemudian kita berpikir yang keras. Itu yang kemudian kenapa Jepang itu menjadi luar biasa. Kawasan-kawasan yang 4 season, 4 musim, biasanya pribadinya tangguh-tangguh. Ya, di Jepang, Eropa, ya, di beberapa kawasan USA, ya, di Australia ini pun kemudian di beberapa kawasan saja, termasuk di Mombuler, di Melbourne saat itu. Nah, sehingga masyarakatnya berpikir secara kreatif, mereka kerja keras supaya tetap survive. Indonesia itu hanya 2 musim, kemarau dan panas. Ibarat kata itu tidak terlalu pintar aja masih bisa hidup. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk membangun, berarti apa? Tirakat kita sendiri memunculkan. Bagaimana lalu belajar dari Rasulullah dengan musim yang demikian itu dan juga kita belajar. Ini yang kemudian tirakat bisa kita lakukan. Saya kira pertama ya pesan Rasulullah itu selalu afsus salam. Artinya kita selalu menebarkan kasih sayang sebagai sebuah perilaku kita. Wa'imut to'am, selalu berbagi. Ada ungkapan-ungkapan yang menarik yang kemudian kita bisa melakukan di situ. The art of giving itu menjadi sebuah yang seni. Saya mengenal misalnya beberapa sahabat-sahabat dari Ustadz Yusuf Mansur yang kemudian kita melihat luar biasa, misalnya yang wakaf di Cikarang itu 3 hektar langsung. Ya, Pak Arta itu beliau dari Banyuwangi aslinya, lalu berkiprah di Jakarta sampai kemudian beliau mewakafkan 3 hektar itu
saya menyaksikan karena Noval saat itu ada kegiatan di hotel itu begitu mudah memberikan itu pribadi yang sangat dermawan itu memunculkan hal yang memang luar biasa. Ya, ya di Semarang ada beberapa sahabat-sahabat pembisnis juga yang kemudian sangat apa ya, misalnya salah satunya yang punya optik itu 1 tahun mesti 1.000 kacamata dibagikan. Nah, tentu teman-teman yang di Jogja mengenal misalnya seperti Mas Jody juga yang kemudian Darul Quran itu setiap bulan itu 100 juta itu sebelum pandemi. Zakat. Berarti apa? 4 miliar setiap bulan. Keren kan? Tetapi ini kita melihat bukan besarannya, tetapi kita belajar bagaimana menurut kemampuan kita untuk setiap hari juga membangun kedermawanan itu karena Rasulullah juga membangun itu. Cicilan nyaman bagi kita seperti Kak Adi ya, Bu Umi ya, atau kemudian Bu Som dan lainnya, apalagi Bu Sepeda dan lainnya, semuanya yang ada di sini, kita nyicil ayam apa? Insya Allah lah kayak seperti kita ini setiap hari bersedekah ilmu, ya, berbagi ilmu, dan rata-rata biasanya putra-putra kita juga nanti akan merasakan itu karena orang tuanya lalu juga bagian dari pribadi yang dermawan. Wasulul arham. Nah, termasuk sekarang ini kita niatkan di dalam kerangka Salul Arham, termasuk Rasulullah, betapa kemudian Islam menyebar luar biasa, dan saya menyaksikan misalnya Kiai Sahal itu pada santri-santri itu pun kalau ada nikah, beliau di puncak gunung pun sampai kemudian diperjuangkan ke sana. Setiap Syawal beliau keliling ke tetangga, bukan malah ke tetangga yang kemudian datang, padahal beliau ulama besar. Mbah Maimun Zubair yang saya tahu juga di Sarang itu rajin sekali bersilaturahmi kepada tetangga. Beliau pernah menjadi ketua TPI ya, tempat pelelangan ikan, kemudian di pasar dan sebagainya ya, kepada para masyarakat ketika mengundang begitu ringan. Bahkan saya saksikan seperti Mbah Mun itu saking mudahnya silaturahmi. Saya itu kadang gumun juga ya Kak Adi, Pak Adi itu kalau sowan beliau itu tidak seperti Gus Bah, ini maaf, tapi itu juga Gus Mun yang bilang, Mbah Mun itu nemuin tamu itu ya kalau lagi pulang dari Jakarta atau kemudian dari mana lelah ya, tunggu dulu ya, saya tak tidur. Tidur itu di ruang tamu, yang di kursi itu yang tamu juga menyaksikan beliau tanpa menjaga kewibawaan. Kiai turunnya miring toh, sarungnya begini tak, enggak, sangat rileks sekali. Berbeda dengan Kiai Sahal itu yang hebat. Kiai Sahal itu mudah ditemuin tanpa protokol apapun dari pejabat apapun, asal waktunya tahu jam 9 sampai jam 11. Lalu kalau sore jam 4 sampai jam 5. Saking istiqomahnya itu orang udah tahu. Nah, belajar dari Rasulullah Pak istiqomah itu, dan saya menyaksikan keistiqomahan para ulama yang luar biasa itu. Kalau mau menemuin kiai itu jam 9. Beliau mesti membaca Quran. Dan itu pun saya saksikan di usia beliau 70 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Seusia begitu, jam 9 itu mesti ada di teras sambil membaca Quran. Kalau ada tamu langsung bisa langsung ketemu. Nah, kalau misalnya seperti Gus Bah yang banyak disindirin Gus Mus itu kan sulit ditemuin dan sebagainya begitu. Dan memang stylenya berbeda begitu. Nah, ini saya menyaksikan seperti itu. Seperti Ustadz Yusuf Mansur sendiri saya saksikan tidak mudah ditemuin dan tidak mudah untuk diundang. Jadi kadang saya nggak enak juga dengan para kolega dari perusahaan apa atau kemudian instansi apa. Ustadz, kita mau datang ini atau minta Ustadz Yusuf mengisi ini. Gimana caranya? Maaf, saya tidak tahu. Yang paling tahu ya Ustadz Yusuf sendiri gitu. Jadi langsung aja, ini nomor kontaknya. Kalau seminggu dibalas untung, kalau masih mau ya masih gitu. Ustadz Yusuf itu waktunya sangat produktif gitu. Produktif artinya apa? Kalau hanya datang satu daerah, hanya mengisi satu lokasi, nggak mau. Tapi misalnya kalau ke Jogja, nanti dikali orang di masjid apa, nanti siangnya di mana, sorenya di mana, malamnya di mana. Itu kesukaan beliau, dan saya menyaksikan sendiri saat itu ada di Semarang, menjelang Pak SBY kemudian naik kedua kali, kita mengikuti beliau dari Demak, dari Kudus sampai kemudian malam di Masjid Kauman jam 10 sampai jam 12 malam. Terakhir kita ngikutin di hotel itu jam 1. Dan beliau berpesan kepada kami, tolong ya, nanti saya dibangunkan. Karena kalau sudah begini saya sulit untuk bangun untuk tahajud.
Nah, saat itu lalu jam berapa ya? Jam 3 kita ketuk beliau langsung dari dalam, ya sudah bangun. Subuh itu kemudian berjamaah, ya berjamaah, saya ngikutin juga di belakang ini. Saat ditenin, ini nanti pakai kunut atau enggak? Pakai kunut atau enggak? Ternyata beliau karena sudah tanya ke jamaah, ini masjid pakai kunut enggak? Pakai Ustaz. Akhirnya beliau pakai. Biasanya kalau kemudian enggak pakai kunut enggak pakai gitu. Dan itu saya tanyakan juga di teman-teman di Gontor, itu kalau kemudian di sana ya tergantung yang imamin gitu, sehingga apa ya, toleransi antar madhab itu sudah terbangun dengan bagus ya, dan saya setuju untuk itu. Biasanya juga begitu ya, taraweh kalau lagi enak ya 20 gitu, kalau lagi lelah ya 8 rakaat ya. Ini satu bentuk ini aja. Nah, apa yang menjadi ingatan saya saat itu di salah satu hotel ya, Grand Hotel itu yang ini. Habis subuh, saat itu kami ketuk lagi, Ustadz, saya mau matur dikit, mau bilang apa. Yang menjadi menarik adalah beliau mengatakan, nanti ya, maksudnya Ustadz, nanti kita habis ini perjalanan Semarang ke Jogja. Saat itu seingat saya ke salah satu butik ya di dekat UGM, lalu mengisi khutbah di UGM dan lalu mengisi di hotel yang baratnya UIN saat itu. Ingat saya itu di 3 tempat. Nah, ketika kemudian beliau mengatakan begini, nanti karena habis subuh adalah waktu saya nulis. Itu luar biasa. 2009 saat itu, seingat saya sudah mengajar di kampus saja. Kami yang dosen saja tidak memiliki tradisi laku menulis yang demikian. Padahal beliau hampir tiap hari itu memiliki tradisi oral, berbicara. Tapi beliau itu gadgetnya itu memang 10 jari dari sejak awal. Nah, 2002 saat itu beliau sudah menulis Mencari Tuhan yang Hilang. Itu diwakafkan, itu nilai royaltinya itu puluhan miliar. Maka wajar ketika kemudian buku-buku yang luar biasa itu diwakafkan, lalu dapat iklan ya dari Bank Muamalah kalau tidak salah senilai 1, sekian atau 9 miliar saat itu. Itu juga kemudian diwakafkan. Dalam rangka apa? Di dalam rangka justru itu berbalik kepada kelembagaan yang kemudian sedang dinaungi. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa, saya kira, di dalam konteks kita di Indonesia juga. Ketika memang Indonesia seperti ini, mestinya kita harus hempaskan dari hutang. Kita punya hutang hampir 6.000 triliun. Ini kalau tidak kemudian memiliki inovasi dan segera, maka kita akan menjadi penghutang selamanya, satu sisi. Yang kedua, kita tidak sempat untuk berbagi dengan negeri yang lain. Dan itu luar biasa. Ketika kemudian Pak Komarudin yang sekarang jadi dirjen itu, para peneliti kami di dosen itu lalu di Jakarta, beliau mengatakan begini, kita ini sebenarnya negeri kaya tapi miskin. Buktinya mana? Kita ini ke Mesir, kita ini ke Maroko, kita bahkan ke Jerman, ke Australia dan lain sebagainya menerima beasiswa. Dan mereka bahkan maaf itu Sudan, negara kere dalam bahasa beliau itu ya, miskin, itu aja yang memberi beasiswa. Tapi Indonesia mana yang kemudian memberi beasiswa orang para mahasiswa dari luar negeri? Nah, ini kan berarti daya berinya agak kurang gitu kalau tidak rendah itu. Ini menjadi refleksi bagi kita betapa kemudian dari ruang yang individual sampai kemudian ruang kenegaraan kita mestinya harus menjadi negeri yang kemudian juga dermawan tadi itu, dalam kerangka membangun peradaban yang lebih tinggi lagi, karena Rasulullah juga mengajarkan begitu. Nah, ini saya tidak tahu, biasanya materi saya 2 jam, tapi karena ini 30 menit, mungkin akan saya percepat dikit ya. Ya, nah sedikit barangkali tradisi yang kemudian kita bisa lihat dari Rasulullah SAW itu selalu memberikan kepada kita. Islam itu berangkat karena kemudian wahyu datang. Nah, jarang dari mungkin ya kekinian itu yang memiliki tradisi menulis di malam hari. Ya, Qiyamul Lail yang sangat kuat. Saya menjadi saksi setidaknya baik di Kerapia di Jogja atau kemudian yang saya saksikan orang-orang yang kita lihat di dalam konteks yang ini tidak pernah kemudian kita saksikan para kiai itu lalu maaf ini malah tampilannya ya ini
menghilangkan. Ini salah satu jawaban dari Rasulullah. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran. Apakah aku tidak ingin ya Aisyah menjadi hamba yang bersyukur? Kesyukuran kita sebagai kalangan akademisi atau kemudian berdakwah, ya, ruang itu dimulai dari kapan? Menurut saya itu pribadinya mulai dari tengah malam. Dan saya menyaksikan di barat dalam hal ini ketika barengin keluarga di Australia itu, saya pernah mencoba setir mobil latihan di Australia itu tengah malam. Saya kira selamat. Ternyata apa? Polisi neburin di belakang karena mereka itu mencari yang mabuk-mabuk malam gitu. Tapi alhamdulillah selamat. Bibarokati tahajud saat itu sebelum latihan setir. Ya sebenarnya dari Indonesia sudah bisa. Lalu kemudian keliling tengah malam itu, untungnya adalah saya dikejar pas persis berhenti di depan kontrakan kami. Lalu where is your house? That's my address. That's my house. Lalu kamu apa? Enggak, tadi saya hanya trial mobil saja gitu. Sehingga mereka percaya, where are you from? Indonesia. Oh Indonesia. Enggak mungkin Indonesia suka mabuk-mabuk begitu. Alhamdulillah. Jadi kita mendapatkan ruang-ruang yang secara tidak langsung juga terselamatkan di situ dengan keberkahan di tengah malam itu. Ya, termasuk di akhir-akhir ini adalah tentu adalah betapa kemudian ini. Kalau kita punya hajah, baik apapun, mayad'uni fastajibulahu. Siapa yang kemudian ingin, minta kepadaku. Ya. Dan saya biasanya artikel-artikel penelitian itu, yang lolos-lolos itu biasanya termulai dari malam. Itu. Ya. Bahkan Pak Imam Suprayogo, ya, UIN Malang itu, beliau mengatakan, one day, one article, itu selalu dari malam, dapat muri kan gitu. Satu hari satu artikel, dan itu malam. Yang saya tahu Prof Yudian, Prof Sahiron, ya, teman-teman yang kemudian dosen-dosen di UIN, bahkan Prof kalau di sini ada Prof Mukorobin, Rektor UIN, ya, kemudian kita mengenal ada termasuk Pak Quraish Shihab, itu yang kita mengenal bersama. Beliau pasti habis subuh sampai kemudian terang itu menulisnya, termasuk buku tafsir-tafsirnya itu dari tengah malam kemudian dilanjutkan. Santri-santri yang kemudian sedikit saya singgungkan di sini, kadang kita mengajar di pajak, di bea cukai. Ustaz, saya ingin hafalan. Nah, terus saya punya waktu 1 jam sebelum subuh, karena nanti setelah subuh anak saya dan keluarga. Saya lihat mereka tumbuh dengan bagus. Ya, di sela-sela mereka kerja dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 5, mereka masih mau menghafalkan Quran, dapat 5-10 juz. Itu kan keren. Gitu. Dan mereka dapatkan itu kalau kemudian saya sebelum subuh itu hafalannya enak. Dan salah satu yang saya singgung juga di buku ini adalah saya menyaksikan Mbah Abdullah Salam sebagai pemegang qiraah sab'ah itu dulu 94, saya ngikutin sampai 3 tahun, itu jam 12 malam ya, itu sampai jam 3 itu mesti duduk tanpa bergerak wiridan 2 jam. Baru habis itu subuh di rumah untuk kemudian di pondok ngimamin. Halo, suaranya jelas ya? Jelas. Ya, baik. Sehingga apa yang kemudian disinggungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang terakhir ya, sebelum kita barangkali ada dialog. Da'bus sholihin. Dari Rasulullah itu Islam berkembang karena kemudian malam. Kemarin saya sampai jam 1 saya sempatkan nonton Al-Fatih Konstantinopel, dan kita mengenal hampir 2 bulan ya, di 5 sekian hari itu di dalam situasi perang pun tak meninggalkan sholat tahajud. Bahkan di narasi film itu, dan tentu berdasarkan fakta yang kemudian kita baca juga, betapa kemudian di hari ke-40 itu kan hampir putus asa. Karena kemudian benteng Konstantin itu tidak bisa dijebol. Sampai kemudian syekhnya hadir dan lalu memberikan satu motivasi kenapa kemudian perjuangan yang lama itu tidak dilanjutkan dengan sangat gigih. Lalu 2 hari selama mengalami frustasi itu, di hari-hari kemenangannya lalu muncul
Artinya apa? Di kondisi perang ada sholat khauf yang diberikan oleh syariah. Juga di gambaran Al-Fatih itu tak meninggalkan sholatnya sampai kemudian kemenangan yang memang sudah diberikan singgungan oleh Rasulullah itu terjadi. Bagaimana dengan peradaban kita ke depan? Mas saya harus kita persiapkan. Mungkin tidak generasi kita, tapi mungkin 2 generasi ke depan yang harus kita siapkan. Dari kemudian kebiasaan da'bus sholihin qablakum wa muqarribatul lakum ila rabbikum. Kalau kita punya mimpi-mimpi besar, salah satu jalannya adalah dari malam kemudian berkembang sampai kemudian menjadi pribadi-pribadi yang kita contohkan dari Rasulullah. Termasuk apa? Saya menyaksikan para ulama-ulama yang sehat itu mereka memiliki ini ternyata. Minhadu anil ism wa mutraddatun lidda anil jism. Pribadi yang tahajudnya cukup, biasanya ke jamaah saya bilang begini, kalau mau yang cukup itu minimal 6 rakaat. Kalau hanya 2 rakaat belum berkeringat. Wa mutraddatun lidda dari hadis ya Salman Al-Farisi ini, dia memiliki satu bawaan tahajud itu memberikan daya imun yang lebih kuat. Mutaridatul lidda anil jism itu menjadi proteksi dari virus-virus luar. Nah ini biasanya agak lama terjelaskan, tetapi dalam kesempatan ini banyak sekali layanan di dalam syariah, baik itu kemudian tengah malamnya tadi itu, lalu menjadi juga pagi hari tersambung. Ya tersambung ini tersambung di pagi hari. Ini luar biasa. Ini gambar saya ambil, Mas Ahmad tahu, Mas Syafi. Ini gambarnya siapa ini? Gambarnya Simbah. Simbah Marijan saat itu. Loh, untuk Mbah Marijan yang memang tokoh nasional, ya amalannya luar biasa itu. Ya, subuh itu mesti beliau jamaah di masjid, mendalin saya. Kalau toiletnya tutup, jangan ditanya. Terus beliau pipis di mana? Enggak usah tanya. Tapi karena saya meneliti tahu, biasanya beliau terus melipir-melipir gitu. Untung enggak saya buat kamera itu. Nah, beliau tiap pagi itu sudah pasti nyapu. Masjid ini itu hasil dari kuku Bima Roso-Roso. Itu 200 juta itu. Bagiannya dibagi. Dan saya tahu persis Mbah Marijan yang punya uang cash 200 juta. Daharnya itu njur terima tahu tempe dibacem nanti sarapan jam 11. Dan itu biasanya 2 hari juga. Nah, saya karena udah terbiasa pagi sarapan, saya melipir naik ke atas ini, ya itu ada yang kemudian kena lahar saat itu, ya saya sama Mbak Yem, mie dulu Mbak Yem gitu. Nanti tanya Mbak Jan, ayo sarapan lagi, belum sarapan toh, ya kita makan aja gitu. Karena beliau tradisi makan sarapannya jam 11 2 kali. Nah, di sini apa yang kemudian terakhir barangkali nanti diteruskan, man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu syams summa shalla raka'atain kanat lahu ka'ajri hujjah wa umrah. Ini yang enggak banyak. Dan saya saksikan para tokoh-tokoh besar terutama para kiai itu beliau menyambungkan dari jamaah subuh sampai kemudian ke sholat duha. Kalau saya enggak bisa. Biasanya subuh nanti tadarus dan deres Al-Quran sampai 5:30 pulang, mandiin, anak bangunin, mobil, motor, semuanya nyapu, belanja, sampai kemudian tersambung jam 6:30 sholat duha. Jadi makna kemudian penyambungannya adalah di situ. Nah nyambungnya inilah kemudian kita melirik. Kanat lahu ka'ajri hujjah wa umrah tammah wa tammah wa tammah. Kira-kira 1 miliar itu per bulan. Di sini lalu menjadi kekuatan bagi kita. Enggak mungkin kalau malam kita sudah tahajud, berbagi sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, kita masih menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang fakir, baik secara materi, keilmuan, dan yang lainnya. Saya kira ini menjadi penting. Ada hal-hal yang kemudian bisa kita langsung tiru karena kita umat dari Nabi yang terhebat dari sekian para Nabi. Kenapa kemudian kita tidak menjadi pribadi yang self-confident yang muncul dengan bagus? Kita punya Allah ya Ghani, ya Sami, ya Alim yang selalu mendengar dan mengijabah. Kenapa kemudian kita tidak hadirkan? Selalu saya katakan terakhir ini barangkali ya, kalau kemudian umat Islam di Indonesia terbesar, ini menjadi umat yang tidak memiliki self-confident, kepercayaan diri yang kuat, ini ada yang salah. Kalau mereka di Barat, di USA, Eropa, bahkan di Eropa atau kemudian bahkan di belahan dunia manapun, ya mereka itu bisa makmur. Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa kita yang punya Tuhan yang maha kaya, yang maha kemudian pintar dan lain sebagainya,
di Asmaul Husna itu, kenapa kita tidak lebih memiliki self confident? Berarti barangkali Tuhan selama ini kita anggurkan, kita tidak tarik dan melibatkan di dalam setiap perilaku kita, sebagaimana kemudian Rasulullah di dalam perjuangannya dari mulai lahir sampai kemudian meninggal dunia selalu dipandu oleh Allah yang Maha Besar. Maka di perang Badar orang meragukan Islam menang, tapi di situ mesti menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok-kelompok kecil lalu menjadi besar dan menang karena mereka sesungguhnya dibantu oleh kekuatan yang tak terhingga, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Mari kita sudahi saja. Ustaz yang sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang hendak bertanya, menyambung pada sesi diskusi, dipersilahkan. Mungkin ada yang mau, oh iya dari Pak Adi, Busom, tapi ini waktunya memang sudah mepet ya, jadi sidik. monggo Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz Zainur Rasid. Waalaikumsalam Pak Adi. Iya, menarik pembahasan hari ini. Cuman tadi yang saya tangkap setiap tokoh besar ya, dari kalangan ulama maupun tokoh-tokoh besar dari berbagai kalangan yang lain, saya meyakini bahwa mereka punya laku dalam tanda kutip itu yang juga pasti besar. Makanya kalau orang Jawa pun punya tradisi itu, ngilmu kui kelakone kanthi laku. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus menerapkan? Kadang-kadang kita melihat dalam tanda kutip kontradiksi. Kalau tadi Ustadz Rosyid menyatakan bahkan Mbah Sahal yang hidupnya untuk diri sendiri begitu sederhana, tapi saat membangun Stemafa yang sekarang menjadi Ibmafa itu, pokoknya dibangun harus semegah mungkin. Begitu juga Ustadz Yusuf, itu kan Darul Quran itu megah, pesantrennya juga penuh fasilitas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kemudian kita menerapkan tradisi laku yang selama ini dijaga oleh kalangan ulama di dalam membangun izah keilmuan maupun hal-hal lain ya di dalam membesarkan lembaga gitu, itu tetap spiritnya tetap bisa ditangkap oleh anak-anak milenial sekarang yang hidupnya cenderung dimanjakan oleh fasilitas yang berkelimpahan gitu. Itu kadang-kadang menjadi sulit kita melogikakannya gitu. Seperti apa? Mungkin Ustadz Rosyid pernah menerima langsung jawaban dari Mbah Sahal atau dari Ustadz Yusuf, rahasia beliau seperti apa sih sebenarnya? Apa yang beliau inginkan? Kenapa kalau untuk para santri, untuk orang lain yang harusnya pun dididik menjadi pribadi yang kuat, justru harus diberi fasilitas yang seperti itu. Ini tidak mudah di logika saya. Monggo Ustadz Rosyid, itu aja mungkin. Ustadz Rosyid mungkin ditanggapi dulu, Oh iya, nanti kalau kepanjangan bisa enggak kebagian waktu. Iya. Oke, saya singkat aja. Nanti biar bisa lebih panjang. Ya, artinya begini. Ini yang tidak banyak, ya. Tidak banyak itu artinya adalah untuk diri itu sebenarnya menguatkannya sederhana. Tapi begitu keluar adalah yang lebih lentur gitu. Saya saksikan seperti ini. Kalau kiai atau saya melihat misalnya anak-anak itu, kemudian kita kerasin, santri termasuk juga mahasiswa, ya memang agak berat. Tapi kita harus kemudian memberikan contoh yang kuat gitu. Artinya kalau kemudian di situ kiai itu ingin menunjukkan keteladanan. Keteladanan begini. Saya kalau kemudian puasa ya saya harus kuat. Tapi kalian tugas utamanya ada belajar yang kuat gitu. Nah, memang agak berbeda ya, pribadi seperti Kiai Sahal ini kan produk lama. Beliau tirakat, beliau anak yatim yang sejak kecil ditinggalkan oleh Mbah Mahfud dan hari ini memang haulnya beliau semalam itu saya ikutin lewat Zoom dan beliau itu begitu luar biasa karena dipandu oleh Mbah Abdullah Salam. Seperti ini juga misalnya kan tidak banyak. Mbah Abdullah itu dapat sandal baru, tapi ada orang yang suka, lalu dikasihkan langsung. Itu kan nggak kita banget itu. Pak Syafi'i bilang,
Pak Rosid ini jamnya bagus ya, langsung saya kasihkan, kan kayaknya nggak mungkin. Ada yang kemudian maaf ini mobilnya baru, bagus sekali ya, nggak mungkin misalnya gitu. Nah tapi pribadi-pribadi itu kan kayak nggak nempel, bermakna zuhud yang luar biasa itu. Nah itu Kiai Sahal. Untuk Ustadz Yusuf itu saya melihatnya lebih begini, kalau kemudian kita ya harus besar maka silakan itu. Ustadz Yusuf bukan seorang yang suka puasa, itu diakuin beliau. Tirakatnya tidak di puasa, tapi beliau itu tirakatnya adalah punya harta lalu dikeluarkan. Kami dulu di Darul Quran yang di pusat, untung saya di daerah, itu pernah kemudian diprogramkan untuk zero, rumah mobil dizerokan. Untuk perjuangan itu, dan itu kan berat sekali, tapi memang senyatanya kemudian muncul hal-hal yang kemudian di ini, artinya tadi Kak Adi, Pak Adi, dalam pengertian bagaimana kemudian kita menyiapkan generasi ini, hemat saya ya memang harus kemudian dididik anak-anak kita itu, kalau dalam filsafat Jawa harus dididik untuk dua hal itu, betah ngeleh sama betah melek gitu. Itu saya tidak kemudian meragukan betapa kemudian kerasnya kita itu kemudian harus ditempahkan ya. Saya ya bersyukurlah walaupun saya maaf ibu saya itu kan pribadi yang sangat keras sekali gitu ya, tapi itu yang kemudian menempa betapa kemudian memang lalu muncul. Nah, kiai-kiai kami dulu itu juga sangat keras. Kiai Sahal kalau lagi duko itu nggak mau ketemu santri seminggu, diam. Tapi nggak marah. Nah, kalau seperti saya langsung aja dungkapin deng begitu. Beliau itu ada santri yang kemudian ambil mobil beliau, tentu dengan guse yang pakai itu, tanpa bilang itu seminggu. Ya, beliau itu menyaksikan santri yang bedul-bedul itu kan kesabaran yang dimunculkan. Itu. Merintis rumah sakit Islam itu 10 tahun dari rumah bersalin. Nah kita ini kan kadang pengennya instan, ya. Dan saya meyakini Pak Diadi termasuk pribadi yang sangat sabar dan melihat pribadi generasi yang tidak instan pasti akan lebih tangguh. Dan saya yakin seperti Bu Som, Bu Zubaida, ya seperti Pak Ade dan Budi Umi itu mesti lebih tangguh. Kenapa? Karena dari awal itu sudah ditempa dengan luar biasa. Ini yang kemudian betul pertanyaannya bagaimana kemudian kita transferkan itu. Nah tentu kita hadirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ta'alamu aladakum bizamanihim. Sekarang zamannya memang berbeda. Hemat saya lalu apa? Ya fasilitas tadi itu yang kemudian diberikan, dan itu diberikan kepada Gus Rozin di dalam mendidik itu. Mendidiknya seperti apa? Gus Rozin terfasilitasi luar biasa. MTS sudah haji. Saya pakai komputer beliau Gus Rozin itu 95. Saat itu saya 2 aliyah. Itu udah komputer puluhan juta Pak Di. Ya, terus kemudian fasilitas rumah, fasilitas mobil, tetapi beliau dipersiapkan betul untuk mampu menjadi komisaris bank, untuk kemudian mengurus Mahat Ali, untuk kemudian sekarang menjadi Robitoh Mahat Indonesia. Itu tanpa harus menanggalkan fasilitas itu tadi, tapi ada kesiapan yang kemudian memang nanti kira-kira begitu ya, pelajaran yang kemudian saya tangkap dari Kiai Sahal, masanya akan seperti ini. Ekonomi Islam pasti akan membutuhkan bank. Ditentang banyak orang mendirikan bank konvensional, bank harta huda, lalu dimunculkan Artamas sebagai komponen pelengkap dari bank syariahnya. Lalu sekarang dipegang oleh putranya Gus Rozin. Pesantren juga demikian, dipersiapkan gedung-gedungnya itu sekarang tidak seperti pesantren yang lain. Dan saya setuju, seperti maaf misalnya pernah saya tanya, Gus kenapa jenengan kok diizinkan ke Australia? Karena masa sekarang akan berbeda dengan dulu. Gitu. Tapi beliau sangat yakin Gus Rozin sudah di pesantren selama kemudian di Kediri bertahun-tahun sehingga basicnya udah kuat. Ini yang kemudian oleh saya setidaknya mari kemudian kita bekali anak-anak itu dengan hal yang sangat ini. Dan saya setuju SMP itu baiknya anak-anak kita di pesantren. Bahasanya dapat dan seterusnya dapat, tirakatnya dapat itu. Kalau ada kurang-kurang kiriman kan memang harus itu biar kreatif. ya, saya kadang ngiri itu Senin Kemis kayak ke Darul Quran, ya Allah nang buka puasa kok ya ada apelnya, ada semangka, buahnya ya Allah, sayurnya. Kalau dulu kami ya Allah itu pun nunggu mangga berbulan-bulan, mana mangga kiai yang nggak mateng-mateng dan seterusnya gitu. Ini itu memang eranya begitu. Tapi saya setuju bahwa schedule-nya itu diperkuat gitu.
punishment, antum la ta'lamun, antum la takallam bil Arabiyyah, lalu diberikan ini ya, practice your English from take it best and so on dan seterusnya begitu. Itu yang kemudian diperkuat, tetapi fasilitas ini tidak bisa kemudian kita hindari begitu ya. Saya kira itu ya Pak De. Banyak mungkin ya hal-hal yang lain yang kemudian tentu tak seperti ini. Tadi ada diagram sebenarnya yang ingin saya jelaskan bahwa anak-anak kita ajarkan adanya keberkahan, dan keberkahan itu adalah hasil dari berbagai rentetan, termasuk keistiqomahan, termasuk adalah khirsun, intimatu ala nafsi. Nanti kayaknya bukunya sudah saya kasihkan di perpustakaan STPI, tapi mungkin juga jarang disentuh ya. Baik, terima kasih. Sangat